Selamat datang para pencari misteri ke dalam dunia yang tidak terjelaskan. Dunia yang menyimpan lokasi-lokasi yang lebih dari sekadar tanah dan bangunan, namun merupakan monumen hidup bagi kematian dan legenda kelam. Tempat-tempat yang akan kita kunjungi malam ini telah ditutup, ditinggalkan atau dikelilingi oleh aura yang begitu pekat, sehingga logika pun enggan melangkah masuk. Dari belahan dunia timur hingga barat, kita akan mengupas 5 tempat paling angker dan misterius. Siapkan diri Anda, karena begitu kita mulai, tidak ada jalan untuk kembali. Dengarkan baik-baik. Suara-suara yang Anda dengar, mungkin bukan hanya saya. Kita mulai di Jepang, di kaki Gunung Fuji yang agung. Hutan Aokigahara. Dari kejauhan, ia hanya terlihat seperti lautan pohon yang indah. Tapi begitu Anda melangkah masuk, keheningan akan menyergap. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang mematikan. Selama puluhan tahun, hutan ini telah menjadi saksi bisu ratusan kasus bunuh diri. Pemerintah harus memasang papan peringatan, bukan tentang bahaya alam, tetapi tentang nilai kehidupan. Mereka mencoba menjangkau jiwa-jiwa yang sudah memilih kegelapan. Atmosfernya sangatlah berat, membuat udara terasa dingin meskipun di bawah sinar matahari. Para pengunjung yang nekat masuk sering melaporkan pengalaman disorientasi. Kompas mereka tak berfungsi. Ini bukan keajaiban, melainkan kandungan magnetik yang tinggi dari tanah vulkanik. Namun, apakah itu juga menjelaskan mengapa banyak orang merasa tersesat meskipun hanya beberapa meter dari jalur utama? Atau mengapa mereka merasa ada tatapan yang mengikuti dari balik pepohonan? Psikolog menyebutnya efek sugesti, tapi mereka yang pernah ke sana bersumpah bahwa mereka mendengar bisikan atau bahkan langkah kaki tanpa sumber. Seolah-olah hutan ini hidup, dan ia tidak suka ada tamu. Hutan ini menjaga rahasianya dengan sangat ketat. Apa yang membuat orang memilih tempat ini sebagai tujuan akhir mereka? Bergerak ribuan kilometer melintasi samudra, kita tiba di Meksiko, di Kanal Xochimilco. Di sana, mengapung Pulau Boneka, Isla de las Muñecas. Kisah dimulai dengan Don Julian Santana Barrera, seorang penjaga pulau yang menemukan jasad seorang gadis kecil tenggelam. Tak lama kemudian, ia menemukan boneka mengambang yang ia gantung sebagai penghormatan dan mungkin sebagai penenang bagi arwah yang hilang. Namun, satu boneka tidak cukup. Selama 50 tahun, Don Julian mengumpulkan ratusan boneka dari sampah, menggantungnya di seluruh pulau. Sebuah penghormatan yang berubah menjadi koleksi kengerian yang mengerikan. Boneka-boneka itu kini rusak oleh cuaca, kotor, tanpa mata. Beberapa hanya tersisa kepala dan anggota badan. Mereka tidak lagi terlihat seperti mainan yang ramah. Mereka terlihat seperti penjaga. Turis sering melaporkan perasaan diawasi. Mereka mendengar bisikan, suara tawa anak kecil, atau bahkan melihat mata boneka yang bergerak perlahan saat kamera diarahkan ke tempat lain. Bayangkan berdiri di sana saat malam hari, dikelilingi oleh ratusan pasang mata plastik yang menatap kosong. Anda mencoba lari, tetapi kemanapun Anda melihat, selalu ada wajah rusak yang menunggu. Mereka tidak hanya tergantung, mereka menonton. Dan mereka mungkin ingin Anda bergabung dengan mereka. Berpindah ke Amerika Serikat, New York. Tahun 1974, di sebuah rumah bergaya kolonial Belanda di Amityville, terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh Ronald DeFeo Jr. Setahun kemudian, keluarga Lutz, George, dan Kathy pindah. Mereka tahu tentang sejarah kelam rumah itu, tetapi berpikir mereka bisa menghadapinya. Mereka salah. Hanya 28 hari. Dalam waktu kurang dari sebulan, keluarga Lutz larikan diri, meninggalkan semua harta benda mereka. Mereka mengklaim diganggu oleh entitas supranatural yang mengerikan. Suara aneh, bau busuk, penampakan babi bermata merah, dan bahkan slime hijau yang muncul dari dinding. Kisah ini kemudian menjadi fenomena di Amityville Horror. Rumah ini menjadi salah satu rumah paling angker di dunia, dan film-filmnya menghasilkan jutaan dolar. Namun seiring waktu muncul keraguan.
Beberapa penyelidik mengklaim kisah Lutz dilebih-lebihkan, bahkan direkayasa bersama sang pengacara untuk keuntungan finansial. Tapi, George dan Kevin Lutz bersumpah bahwa pengalaman mereka nyata. Apakah mungkin rumah tersebut memang memiliki aura gelap yang menarik perhatian iblis? Atau apakah ini adalah salah satu contoh bagaimana ketakutan dicampur dengan keserakahan dapat menciptakan legenda yang jauh lebih kuat daripada kebenaran? Pertanyaan tentang apa yang benar-benar terjadi di lantai 2 Amityville masih menggantung di udara malam. Sekarang, mari kita pulang sebentar ke Indonesia. Di Semarang, berdiri megah Lawang Sewu, 1000 pintu. Bangunan peninggalan kolonial Belanda ini menyimpan sejarah panjang dan menyakitkan. Awalnya merupakan kantor kereta api yang indah, namun saat pendudukan Jepang, bangunan ini berubah fungsi menjadi markas militer dan penjara. Selama periode ini, ruang bawah tanah Lawang Sewu menjadi saksi bisu kekejaman yang tak terbayangkan. Tempat yang dirancang untuk administrasi berubah menjadi bilik penyiksaan. Energi dari penderitaan itu diyakini masih terperangkap di dalamnya. Ruang bawah tanah adalah area paling angker, gelap, lembab, dan air setinggi lutut seringkali menggenang. Di sanalah penjara jongkok berada, tempat tawanan dipaksa bertahan dalam posisi menyakitkan hingga tewas. Pengunjung dan penjaga sering menceritakan tentang penampakan. Yang paling terkenal adalah sosok perempuan Belanda berbaju putih atau kuntilanak yang sering muncul tiba-tiba di ujung lorong. Namun, kengerian yang sesungguhnya mungkin adalah yang tidak terlihat. Suara jeritan yang samar, napas berat yang terdengar sangat dekat, atau perasaan dingin yang menusuk tulang, meskipun suhu udara normal. Di Lawang Sewu, masa lalu itu tidak mati. Ia hanya tidur, menunggu untuk membangunkan Anda. Perjalanan kita berakhir di Italia, dekat Venesia, Pulau Poveglia. Dikenal sebagai pulau paling berhantu di Eropa, pulau ini ditutup total untuk umum. Sejarahnya begitu mengerikan sehingga penduduk setempat enggan mendekat. Pada abad ke-18, ketika wabah Black Death melanda, Poveglia diubah menjadi koloni karantina massal. Diperkirakan lebih dari 160.000 jiwa meninggal di sana, dikuburkan dalam lubang besar atau dibakar di tumpukan. Tanah Poveglia, menurut legenda, terdiri dari lebih dari 50% abu manusia. Pulau itu sendiri adalah kuburan raksasa. Siapapun yang mencoba mengunjungi mengatakan mereka merasakan kehadiran yang begitu kuat, seolah-olah ribuan mata sedang mengawasi mereka. Seolah-olah sejarah wabah belum cukup menakutkan, pada abad ke-20, Poveglia menjadi rumah sakit jiwa. Dikatakan bahwa direktur rumah sakit, seorang dokter gila, melakukan eksperimen mengerikan dan lobotomi tanpa persetujuan di menara rumah sakit. Para pasien sering melaporkan melihat hantu korban wabah, dan akhirnya, dokter itu sendiri bunuh diri dengan melompat dari menara, setelah mengaku dihantui. Hari ini, bangunan rumah sakit tersebut hancur, tetapi suara lonceng menara yang tak terlihat konon masih terdengar oleh nelayan di malam hari. Poveglia adalah peringatan nyata. Di sini, batas antara hidup dan mati sangatlah tipis, dan kita tidak diizinkan melangkah melewatinya. Kita telah menjelajahi tempat-tempat yang menyimpan penderitaan abadi. Dari keheningan mematikan Aokigahara, tatapan kosong boneka di Meksiko, kutukan di Amityville, hingga trauma masa lalu di Lawang Sewu dan Poveglia. Apakah tempat-tempat ini benar-benar magnet bagi entitas supranatural? Atau apakah akumulasi dari rasa sakit dan trauma manusia menciptakan energi gelap yang begitu kuat sehingga mengubah lingkungan fisik di sekitarnya? Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti. Tapi satu hal yang pasti, legenda-legenda ini akan terus hidup, mengingatkan kita bahwa ada sisi dunia yang tidak dapat dijelaskan. Dan mungkin lebih baik jika tetap demikian. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Tempat mana yang menurut kalian paling menyeramkan? Sampai jumpa di misteri berikutnya. Berhati-hatilah, karena Anda tidak pernah tahu siapa yang mungkin mendengarkan di balik layar.